Saya Armando Prayogo bersama rekan tim kelompok yaitu Muhammad Adnan Yasser Zulfikar SHLLM, kemudian Nugraha Adi Pratama STMKOM akan menyampaikan tugas kelompok untuk agenda 3 terkait analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital. Jadi yang akan kami sampaikan di sini adalah pelayanan publik yang dari Kemendikbud. Nah, layanan eselon 1 di Kemendikbud itu salah satunya adalah penyetaraan ijazah online. Jadi, penyetaraan ijazah ini suatu proses pengakuan atas kualifikasi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri, di mana kualifikasi ijazah pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi, buat teman-teman, buat masyarakat yang sedang menjalankan studi di luar negeri, itu perlu melakukan penyetaraan ijazah. Nah, penyetaraan ijazahnya itu bisa dilakukan melalui layanan dari Kemendikbud, yaitu dari Ditjen Dikti. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, ini layanan ini itu tidak dipungut biaya dan dapat diakses melalui laman pln.kemendikbud.go.id. Gitu ya. Jadi ini merupakan layanan publik berbasis digital dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang sedang melaksanakan studi di luar negeri supaya secara pengakuan ijazah itu bisa kita gunakan secara administratif misalkan untuk mendaftar sebagai dosen ataupun persyaratan-persyaratan dokumen lain gitu ya. Nah, sebenarnya penyetaraan jasa perguruan tinggi luar negeri ini dikelola oleh siapa sih gitu ya? Jadi ini dikelola oleh layanan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang itu adalah bagian dari Kemendikbud gitu. Nah, ini di bagian pembelajaran. Jadi di bagian pembelajaran ini juga fungsinya banyak ya, punya tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan standar kualitas sistem pembelajaran, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, kemudian serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran gitu ya. Nah, di dalamnya itu sebenarnya fitur atau layanannya itu nggak cuma penyetaraan jasa, ada SPADA, kemudian sistem pembelajaran dari Indonesia, capaian pembelajaran, kemudian rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, kemudian pembuatan laman KKNI Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih fiturnya gitu kalau kita mau menggunakan layanan penyetaraan jasa online ini? Yang pertama yang jelas ada pengumuman, kita bisa dapat informasi-informasi terbaru di dalamnya. Kemudian persyaratan, di sana ada persyaratan wajib dan khusus yang harus dipenuhi untuk pengguna dari layanan ini. Kemudian pencarian data, kita perlu bisa melakukan tracking SK yang sedang diajukan, kemudian status usulan, dan juga daftar perguruan tinggi di luar negeri. Selain itu, kita juga dapat melakukan verifikasi SK yang sedang dalam proses gitu, terutama untuk pembubuhan e-sign untuk verifikasi, terutama untuk tanda tangan digital. Kemudian ada juga fitur registrasi atau pendaftaran akun, kemudian login untuk masuk pada layanan. Nah, demikianlah penyampaian dari saya. Jadi silakan dilanjutkan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Baik, eh, saya akan mencoba untuk menjelaskan alur atau proses dari layanan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pelayanan penyetaraan ijazah, yang menjadi topik yang dipilih oleh kelompok kami. Proses dari penyetaraan ijazah ini dimulai dari pemohon membaca tata cara bagaimana untuk melakukan penyetaraan ijazah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah pemohon memahami tata cara bagaimana untuk melakukan penyetaraan ijazah, selanjutnya pemohon melakukan registrasi di platform yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah pemohon berhasil melakukan registrasi, selanjutnya pemohon melengkapi persyaratan yang diharuskan untuk dikumpulkan oleh pemohon dalam melakukan permohonan penyetaraan ijazah. Pemohon bisa mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan itu ketika pemohon membaca tata cara dari permohonan penyetaraan ijazah ini. Nanti akan saya coba juga sebutkan persyaratannya apa saja. Lalu setelah dilengkapi, setelah mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan, pemohon mengirimkan berkas-berkasnya ke Kemdikbud untuk diproses. Dilakukanlah proses verifikasi berkas.
Setelah melakukan proses verifikasi berkas, nantinya akan ada proses apakah prosesnya bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Jadi disebutnya adalah ditunda atau tidak. Jika ditunda, artinya nanti dikembalikan lagi berkas-berkasnya ke pemohon untuk dilengkapi. Biasanya karena kurang lengkap atau kurang jelas gitu ya. Jadi nanti dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilakukan verifikasi lagi. Diperbaiki lalu dilakukan verifikasi lagi. Jika tidak ditunda, tim penilai atau verifikator selanjutnya menyerahkan berkas-berkas tersebut untuk dinilai. Jadi dinilai nanti dilakukan penyetaraan nilai gitu yang didapat dari hasil perkuliahan sebelumnya ke dalam format atau bentuk yang diakui di negara Republik Indonesia. Selanjutnya setelah dilakukan penilaian, pemohon bisa mengunduh atau melakukan download terhadap surat keterangannya atau surat keputusannya. Jadi nanti output yang dihasilkan adalah yang didapat oleh pemohon adalah SK. Adapun dalam prosesnya, ini tadi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan kurang lebih ada 10, bisa lebih. Namun yang wajibnya itu adalah yang pertama ada akreditasi perguruan tinggi, lalu ada letter of acceptance, lalu ada ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, lalu ada transkrip akademik, ada SK penyetaraan ijazah luar negeri, jenjang pendidikan sebelumnya jika dilakukan di luar negeri, lalu ada visa studi dan paspor, lalu katalog dan pedoman akademik atau handbook, lalu ada jika visa dan paspornya hilang, ini diperlukan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian atau surat keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya juga dibutuhkan surat keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia setempat. Lalu ada scan foto latar merah. Juga ada persyaratan khusus jika pemohon dari negara tertentu atau program pendidikan tertentu. Dalam prosesnya juga, ini tadi saya sudah jelaskan, proses bisa ditunda apabila pemohon kurang melengkapi atau kurang jelas dalam mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Yang pertama, mungkin ada informasi yang disampaikan yang tidak jelas, atau kronologis perkuliahan yang tidak jelas, juga berkas-berkas yang dibutuhkan, yang disyaratkan juga tidak lengkap, gitu. Informasi yang diminta tidak lengkap, persyaratan tidak dipenuhi, lalu prosedur juga tidak dipenuhi. Nah, ini bisa dikembalikan lagi ke pemohon untuk nantinya dilengkapi atau diperbaiki. Selain itu, jika didapati ada data yang salah setelah SK-nya terbit, pemohon juga bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Namun, bukan dalam rangka menerbitkan ulang SK, tapi diterbitkan surat keterangan pengganti SK, gitu ya, karena di SK yang sebelumnya ada kesalahan data. Yang mana sebenarnya kesalahan tersebut ya berarti isian yang atau berkas yang diberi oleh pemohon ada kesalahan data. Nah, ini cara-caranya adalah yang pertama, ajukan surat permohonan perbaikan data ditujukan pada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, dan Kemdikbud. Lalu yang kedua, lampirkan kopi SK dan dokumen-dokumen pendukung yang dapat mendukung argumentasi bahwa datanya salah. Kemudian jika sudah dilakukan kedua langkah tersebut, surat keterangan pengganti SK dapat diambil di layanan WLT Dikti di Jakarta. Demikian yang saya bisa jelaskan mengenai alur atau proses pelayanan yang disediakan oleh Kemdikbud, yaitu layanan penyetaraan ijazah. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengevaluasi dan menganalisis manfaat dan kerugian dari digitalisasi layanan penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri ini. Pertama, manfaat dari digitalisasi pelayanan penyetaraan ijazah luar negeri. Kami mengevaluasi bahwa dengan adanya layanan ini yang dilakukan secara digital, itu pertama akan mempercepat jangka waktu pelayanan. Dan juga yang kedua, sekaligus menghemat atau meningkatkan efisiensi biaya. Dia akan mempercepat jangka waktu pelayanan karena proses
proses pengelolaan layanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, di mana petugas harus meminta dokumen secara fisik kepada pengguna layanan, memeriksa secara fisik, mengantarkan ke pejabat lain secara fisik, itu akan membutuhkan waktu pelayanan yang relatif lebih lama dibandingkan eh, proses yang dilakukan secara digital, di mana semua dokumen yang digunakan atau diunggah oleh pengguna layanan langsung accessible oleh petugas, baik petugas pada posisi tertentu maupun posisi lainnya, karena mungkin proses ini akan melibatkan beberapa petugas pada jabatan yang berbeda. Yang kedua, ini juga meningkatkan efisiensi biaya karena satu, kementerian dari segi penyedia layanan mungkin akan dapat menghemat sumber daya manusia yang dialokasikan untuk menyediakan layanan ini karena banyak aspek yang didigitalisasi. Sekaligus pengguna layanan pun jadi lebih efisien karena dia cukup dapat mengakses layanan ini dari tempat tinggalnya sekalipun ia tidak ada di Jakarta misalkan. Karena kalau dilakukan secara konvensional, masyarakat harus ke kementerian secara langsung. Manfaat ketiga dari digitalisasi ini adalah akuntabilitas dan transparansi, karena setiap pemohon penyetaraan ijazah luar negeri itu dapat mengakses secara real time posisi permohonannya. Apakah masih di tahap verifikasi permohonan, apakah di penilaian konversi, ataukah sudah pada tahap penyusunan SK penyetaraannya. Itu bisa dipantau secara real time. Namun, terlepas dari manfaat-manfaat itu, kami juga mengevaluasi potensi kerugian atau risiko dari digitalisasi ini. Yang pertama, ini berpotensi mengurangi aksesibilitas kelompok rentan. Orang tertentu dengan disabilitas, misalkan tunanetra, mungkin akan lebih sulit mengakses layanan ini karena dibandingkan secara offline, karena ya ini layanan digital bagi kelompok rentan tertentu lebih menyulitkan. Apalagi kami pun melihat dari platform digitalisasi pelayanan ini belum ada fitur untuk membunyikan teks yang ada pada platform, sehingga orang yang punya disabilitas gangguan penglihatan, ya, tunanetra, itu tidak tertolong dalam hal itu. Padahal fitur sejenis sebetulnya sudah lazim di aplikasi atau platform lain yang menyediakan layanan publik, di mana platformnya bisa dengan sendirinya membunyikan teks yang ada di layar. Resiko yang kedua adalah tentu resiko laten dari digitalisasi, aspek keamanan dan privasi data. Ini jadi resiko tersendiri karena pengguna layanan akan mengunggah data pribadi, baik KTP, ijazah, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya pada platform ini. Sementara jika cyber security-nya tidak baik, ada risiko keamanan pembobolan data pribadi. Terakhir, ini sebetulnya kerugian yang saya secara pribadi alami sendiri, di mana ketika saya memohon penyetaraan ijazah luar negeri, ada kebuntuan di mana proses verifikasi permohonan yang seharusnya menurut standar bisa dilakukan dalam 3 hari, tapi berkas saya tidak berprogres di tahap itu setelah lebih dari 1 bulan. Dan itu buntu karena di sana tidak ada semacam hotline atau semacam tempat untuk menghubungi kalau layanannya tidak responsif. Email-email yang terkirim pun emailnya yang tidak bisa dibalas, reply email. Akhirnya dulu saya memitigasi dengan cara mengadu kepada layanan-layanan yang sifatnya umum seperti lapor dan email umum di kementerian.
Em, tapi itu kelemahan dari digitalisasi ini. Ketika prosesnya mandek, tidak ada pihak yang bisa ditagih gitu. Beda dengan layanan secara offline yang kalau ada proses mandek kita bisa temui tugasnya. Dan ini jadi problematik, jadi resiko yang uh, besar karena kementerian membuat kebijakan penyetaraan ijazah secara online ini adalah satu-satunya medium permohonan. Artinya mereka sudah menutup permohonan secara offline. Ini juga jadi kritik tambahan karena seharusnya menurut kami layanan online ini adalah tambahan medium layanan yang disediakan, bukan untuk mengganti layanan offline. Layanan-layanan offline masih perlu mungkin disediakan walaupun tidak dengan bentuk yang atau dengan kuantitas yang sebanyak sebelumnya karena ada tambahan layanan online-nya. Itu hasil evaluasi dan analisa terhadap digitalisasi pelayanan penyetaraan ijazah luar negeri ini. Terima kasih.